Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 14 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Disembuhkan dan Diselamatkan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 14 sampai dengan ke-15. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah yang kami pelajari bisa membuat kami menjalani kehidupan dan memahami Tuhanlah yang menolong kami sembuh dari berbagai hal dan menolong kami selamat di dalam segala keadaan bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Disembuhkan dan diselamatkan. Tuhan sebagai soter, orang pribadi yang menyelamatkan, dan Tuhan juga sebagai penyembuh yang di dalam Alkitab sebutan-sebutan Tuhan dalam bahasa Ibrani sedemikian banyak. Tak kala punya predikat tertentu sebagai penyembuh, maka ada sebutan dalam kitab Ibrani sebagai pribadi yang menolong memenangkan dalam peperangan. Itu pun juga ada sebutan di dalam bahasa Ibrani. Namun kita belajar dalam bahasa Indonesia tentang Allah yang menyembuhkan dan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita belajar perjalanan daripada Tuhan Yesus, maka tindakan yang paling utama oleh Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia supaya terputus daripada kuasa maut. Dan di dalam proses menyelamatkan manusia, Yesus melakukan berbagai macam mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan. Orang yang buta melihat, orang yang timpang berjalan, orang yang bisu berbicara, orang yang sakit kusta disembuhkan, bahkan Lazarus yang sudah mati 3 hari dibangkitkan dari kematian. Sehingga kita adalah orang yang mengalami mujizat-mujizat Allah, baik keselamatan di dalam karya keselamatan Kristus maupun kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Kalau kita berbicara tentang kesembuhan, maka ada dua hal, kesembuhan secara fisik, tapi juga kesembuhan secara holistik menyeluruh. Kita harus sembuh dari pikiran yang tidak baik, kita harus sembuh dari perasaan dan hati yang tidak baik. Tentunya juga kita harus disembuhkan dari mata yang seringkali berbuat dosa, mulut yang berbicara yang menghasilkan dosa, pendengaran telinga yang kita lebih senang mendengarkan hal-hal yang duniawi, tetapi kita sering kali tertutup telinga kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar kita boleh belajar secara menyeluruh apa arti disembuhkan dan apa artinya diselamatkan dalam sebuah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada 10 orang kusta, 9 pergi namun kemudian tidak kembali. Satu yang disembuhkan datang kembali kepada Yesus dan kemudian dia mengucap syukur. Dia melihat bahwa apa yang sudah dialami, kesembuhan yang diterimanya, yaitu bersumber dari satu sang penyembuh, yaitu pribadi Kristus. Maka pada saat itulah kesembuhan dan keselamatan adalah sesuatu yang disediakan Allah secara cuma-cuma. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengalami kesembuhan? Maka langkah yang paling dasar, jangan sakit kembali. Kalau kita sebagai pribadi yang diselamatkan, maka jangan sesat kembali. Kalimat ini perlu kita catat kembali. Orang yang sudah disembuhkan, jangan hidup yang membuat karena hidup yang tidak benar dan tidak baik, membuat kita sakit dan kita penuh dengan penyakit. Demikian juga sebagai orang yang diselamatkan, maka jalan hidup kita jangan kembali kepada jalan yang sesat, yang menjauhkan hidup dari Tuhan. Sehingga pemahaman tentang kesembuhan yang disampaikan oleh Yeremia dan keselamatan, itulah berita yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, agar setiap orang itu sembuh dari kehidupan dalam dosa. Tidak hanya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit, tapi juga Tuhan menyembuhkan penyakit pikiran kita, penyakit hati kita, penyakit mulut kita, penyakit juga berbagai macam hal yang kita lakukan, yang sesungguhnya karena kita berjalan tidak di dalam jalan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan jalan kita sendiri. Kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini adalah anak yang kemudian setelah mendapatkan anugerah yang terbaik di rumah bapaknya yang begitu berkecukupan, tetapi memilih sebuah kehidupan jalan yang keliru, sehingga dia menjadi pribadi yang kena sakit penyakit, pergaulan yang buruk, hidup di dalam dosa, melawan bapaknya, tidak ada kesantunan,
dan bersikap kurang ajar kepada bapak yang membesarkannya, membimbingnya, memberikan kehidupan, memberikan kecukupan kepadanya. Kita boleh belajar bahwa sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka langkah yang paling dasar, jangan kembali menjadi pribadi-pribadi yang sakit, jangan menjadi pribadi-pribadi yang kembali menjalani jalan yang sesat. Memang ada pertanyaan, bagaimana orang yang sudah percaya kepada Kristus, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Maka pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepada Tuhan sesungguhnya, tapi diri kita sendiri. Kalau kita mengilustrasikan apakah keselamatan bisa hilang, tentu di dalam Alkitab secara teologis keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi jika ada orang yang sudah diselamatkan kemudian tetap hidup di dalam jalan sesat, maka apa tafsiran yang kita boleh pelajari? Mungkin sesungguhnya dirinya memang belum selamat, hanya mengaku sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena orang yang sudah diselamatkan di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Kristus yang akan menolong bagaimana hidup berjuang melawan dosa dan menjadi orang yang tidak hidup di dalam jalan yang sesat setelah diselamatkan. Karena keselamatan itu bukankah kita yang sudah sesat, dipanggil oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dicintai, dilimpahkan anugerah pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga yang namanya bersifat sakit penyakit. Sakit penyakit tidak hanya berbicara tentang penyakit fisik dan medis, tapi penyakit pikiran, penyakit hati, penyakit mulut. Kita berpikir buruk, kita memiliki perasaan yang buruk, kita pun berucap yang buruk. Maka biarlah predikat kita sebagai orang yang disembuhkan dan predikat kita sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita menjaga kehidupan baik-baik. Apa itu menjaga kehidupan yang baik? Supaya kita hidup sehat dan kita berada dalam jalan keselamatan. Mulailah belajar daripada rumah tangga sebagai keluarga yang kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai ada anggota keluarga yang sesat jalannya. Kita melihat bahwa orang tua yang percaya, orang tua yang mengandalkan Tuhan, tatkala tidak membimbing anak-anak kepada jalan yang tepat, saya banyak melihat anak pendeta sekalipun, penatua majelis sekalipun, langkahnya bisa salah jalan. Sehingga bagi para orang tua, para pimpinan keluarga, tidak hanya berbicara menjaga hidupnya sendiri, tapi berjuang menjaga anak, cucu, keturunannya, agar hidup sebagai orang-orang yang sehat, orang-orang yang sembuh, orang-orang yang sudah diselamatkan, tidak kembali hidup dalam penyakit dosa, dan tidak hidup mencari jalan-jalan yang sesat, karena kita sudah diselamatkan, ditarik daripada jalan yang sesat. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, biarlah setiap hari kita hanya berjuang, tidak hanya meminta kecukupan, kelancaran, kesuksesan, pencapaian-pencapaian yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita mintakan di dalam doa kepada Tuhan. Tapi kita berjuang, ya Tuhan tolonglah kami, tolonglah aku, tolonglah seluruh keluargaku, agar kami menjadi orang-orang yang disembuhkan dan tidak terjun kembali kepada orang yang pesakitan karena kami salah dalam menjalani hidup. Biarlah kami juga jalan tetap di dalam jalan Tuhan dan tidak berjalan di dalam jalan kesesatan, karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan dilepaskan daripada jalan yang sesat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kami tetap hidup sebagai orang yang sehat, tidak sakit, sebagai orang yang hidup di jalan keselamatan, bukan jalan sesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.